Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin ya. Baik, saya akan memberikan informasi perihal tips cara memilih bisnis yang tepat, khususnya adalah bagi pemula. Ingat ya, bagi pemula. Kenapa sangat penting harus memilih ya? Karena untuk pemula itu banyak bisnis di luar sana yang menawarkan bisnis macam-macam ya. Nah, kita bingung nih, mana bisnis yang kira-kira oke nih gitu ya. Nah, ini ada 8 tips saya akan berikan. Yang pertama adalah pilih bisnis yang no production gitu. Jadi kita cukup hanya menjualkan saja tanpa harus membuat dulu, memproses seperti itu ya. Jadi kita hanya cukup menjualkan saja. Yang kedua adalah pilih bisnis yang minim SDM. Tidak perlu kita merekrut banyak-banyak orang ya untuk bisnis baru kita, sementara kita juga belum tahu nih gitu ya, bisnis ini nantinya akan berkembang atau enggak gitu ya. Jadi kita kalau bisa tidak usah merekrut banyak SDM ya. Kemudian yang ketiga adalah pilih bisnis dengan marginnya yang tinggi. Kenapa sih kita perlu memilih margin yang tinggi? Karena sebagai pemula kan kita tidak mempunyai modal yang cukup ya. Nah, kita juga pengen tuh modal kita cepat balik ya, kemudian juga segera kita mendapatkan impian-impian kita, misalnya impian lunas hutang, impian umroh, atau mungkin impian membeli motor baru ya. Nah, jadi kita pilihlah bisnis dengan marginnya yang oke. Kemudian yang berikutnya adalah pilihlah bisnis dengan repeat order yang tinggi gitu ya. Jadi kalau orang sudah membeli produk kita kemudian cocok, maka akan membeli lagi, akan mereferensikan kepada saudara, kepada teman-temannya juga untuk membeli produk ini gitu ya. Nah, kemudian adalah pilihlah bisnis yang tahan lama gitu. Jangan memilih produk yang gampang busuk, atau mungkin produk yang berganti-ganti model. Misal ya, produk pakaian, nah itu berganti-ganti model sehingga apabila produknya kurang laku gitu ya, sudah ada lagi model terbaru, seperti itu. Dan kemudian produknya itu misalnya makanan itu bisa aja busuk ya, atau mungkin produk-produk yang lain yang masa kadaluarsanya juga cepat ya. Pilih yang tahan lama, yang jangka kadaluarsanya itu lama ya. Kemudian yang paling penting juga yaitu adalah yang hemat ongkir ya. Jadi ongkirnya kita pilih yang murah, jangan yang terlalu mahal ya. Nah, di bisnis ini ongkirnya itu sangat murah ya. Kenapa kita perlu memilih ongkir yang murah? Karena kalau misalnya ongkirnya mahal, yang biasanya dibebankan kepada pembeli, dia akan mikir tuh, ongkirnya mahal ya, saya lagi nanggung gitu kan. Atau misalnya teman-teman di sini free ongkirkan, udah dia ongkirnya kita yang tanggung aja. Nah, lumayan tuh, udah margin yang nggak oke, kita ada free ongkir juga. Nah, berapa keuntungan yang kita dapat ya kan? Nah, kemudian pilih juga bisnis yang saat kita menaruh produk tersebut tidak memakan tempat ya. Seperti bisnis British Propolis ini, dia tidak perlu tempat yang luas, tempat yang besar untuk menaruh produk itu. Dengan 1000 BP aja kita hanya perlu space yang tidak terlalu besar gitu ya. Nah, kemudian yang terakhir ya, yang penting adalah bisnis ini adalah full mentoring, dari mentor ya, dari the founder, semuanya di sini akan memberikan bimbingan gitu ya. Kenapa kita perlu mentor ya? Kita perlu guru gitu ya yang akan membimbing kita. Karena mentor itu adalah orang yang sudah sampai duluan ke puncak kesuksesan. Kalau kita ATM, amati, tiru, manut, insya Allah kita juga akan seperti mentor, kita akan ikut sukses begitu ya. Baiklah teman-teman semuanya, terima kasih. Berikut adalah tips yang barusan saya berikan, insya Allah dapat menginspirasi dan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.